Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih war ru'ya wa ma'rifatul ghaibi fin naumi min ajaibi sun'illahi ta'ala wa bada'i fitratil adami wa huwa min awdahil adillah ala alamil malakut wal haqqu ghafi wal khalqu ghafiluna anhu wa ghaflatihim an sa'iri ajaibil qalbi wa ajaibil alam wal qawlu bi haqiqatir ru'ya min daqaiqi ulumil mukashafah fala yumkinu dzikruhu alawatan ala ilmil muamalah walakinil qadru alladhi yumkinu dzikruhu hahuna misalun yufhimuka al maqsud wa huwa an ta'lama anna al qalba misaluhu misalu mir'ah tutara'a biha as-suwaru wa haqaiqul umur wa anna ma qaddarahu Allah ta'ala min ibtida'i khalqil alam ila akhirih masturun wa musbatun bi khalqin khalaqahu Allah ta'ala yu'abbaru anhu taratan billahu wa taratan bil kitabil mubin wa taratan bi imamin mubin kama warada fil Qur'an fajami'u ma jara fil alam wa ma sayajri maktubun fihi wa mankusun alai naqsan la yushahadu bi hadhil ain ولا تظنن أن ذلك اللوح من خشب أو حديد أو عظم وأن الكتاب من قاعد أو رق بل ينبغي أن تفهم قطعا أن لوح الله لا يشبه لوح الخلق وكتاب الله لا يشبه كتاب الخلق كما أن ذاته وصفاته لا تشبه ذات الخلق وصفاتهم إلى آخره. Makna perkataan Imam Al-Ghazali tadi adalah mimpi dan mengetahui hal yang gaib dalam tidur adalah termasuk keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Ta'ala. Jadi perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi atau perkara-perkara alam kubur itu bisa diketahui dengan mimpi. Itu termasuk di antara keajaiban ciptaan Allah. Keindahan-keindahan fitrah anak Adam. Dan itu adalah dalil yang paling jelas atas alam malakut. Dan para makhluk itu lalai daripadanya seperti lalainya mereka dari keajaiban-keajaiban hati lainnya dan keajaiban-keajaiban alam. Pembicaraan tentang hakikat mimpi. Mimpi itu kalau para nabi itu wahyu Allah. Kalau ada perbedaan antara waktu jaga dan waktu tidur bagi nabi itu. Semua yang diucapkan oleh Nabi, semua yang diterima oleh Nabi, baik waktu beliau tidur, beliau jaga, itu wahyu dari Allah. Karena para Nabi itu sama jaga dan tidurnya. Membicarakan mimpi, mimpi ada termasuk ilmu mukasyafah yang halus. Ilmu mukasyafah artinya ilmu yang kada bisa dipelajari dengan suatu pelajaran. Tetapi ilmu mukasyafah itu ilmu yang diberikan Allah langsung ke dalam hati hamba-hambanya yang dikehendakinya. Seperti ada orang yang diperlihatkan Allah tentang surga, nah itu ilmu mukasyafah. Diperlihatkan Allah tentang apa yang terjadi di alam barzakh, itu ilmu mukasyafah. Kada ada pelajarannya ilmu itu. Nah, mimpi itu pun bagian dari ilmu mukasyafah. Dan yang halus yang maka tidak mungkin menyebutkannya
Ilmu mukasyafah itu sebagai tambahan atas ilmu muamalah. Kalau ilmu muamalah itu ilmu yang kita pelajari untuk dilakukan, ilmu yang kita pelajari untuk diamalkan, mendekatkan diri kepada Allah, itu disebut ilmu muamalah. Ilmu bagaimana kita supaya dikasihi Allah, ilmu bagaimana supaya kita dirahmati Allah, ilmu bagaimana supaya bisa ikhlas, itu ilmu muamalah, ilmu yang bisa dipelajari. Kalau ilmu mukasyafah itu semata-mata anugerah dari Allah. Tetapi kadar yang mungkin menyebutkannya di sini adalah contoh yang memberi paham kepadamu akan maksud, yaitu bahwa kamu mengetahui bahwasanya hati itu perumpamaannya adalah cermin. Hati itu perumpamaannya adalah cermin. Yang terlihat padanya cermin itu gambar-gambar atau tulisan-tulisan dan hakikat-hakikat perkara. Dengan cermin itu kita bisa melihat sesuatu yang kada bisa dilihat. Misal di belakang, kita kada bisa melihat belakang, tapi dengan cermin kita bisa melihat yang di belakang. Nah, jadi hati itu artinya seperti cermin. Hal-hal yang kada bisa dilihat oleh mata itu bisa dilihat oleh hati. Nah, bisa dilihat melalui hati ini. Jadi hati dicontohkan supaya kita lebih dekat paham, hati diumpamakan cermin. Nah, dari cermin itu kita bisa melihat perkara-perkara di belakang kita yang kada bisa dilihat melalui mata. Dan bahwa setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dari permulaan penciptaan alam sampai akhirnya adalah tertulis dan ditetapkan pada makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang diibaratkan daripadanya terkadang dengan lauhul mahfuz. Dalam lauhul mahfuz itu artinya tercatat seluruh kejadian-kejadian yang ada di alam semesta sejak awalnya sampai berakhirnya alam ini. Semua takdir ada tulisan di lauhil mahfuz. Dan terkadang lauhil mahfuz itu disebut dengan Al-Kitabil Mubin, dan terkadang dengan Imamun Mubin, bisa juga sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran kadang-kadang menyebut lauhul mahfuz, fi lauhim mahfuz, kadang-kadang fil kitabil mubin, kadang-kadang fi imamim mubin. Artinya sama, bahwa di situ adalah kumpulan segala yang ditetapkan oleh Allah dari sejak terjadinya alam sampai berakhirnya alam ini. Jadi apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, apa-apa yang diketahui oleh Allah itu ditulis di dalam sebuah lauh yang dinamakan Lauhul Mahfuz atau Al-Kitabul Mubin atau Imamun Mubin. Maka semua yang terjadi di alam dan yang akan terjadi esok-esoknya, minggu depan, tertulis dan terukir atasnya dengan ukiran yang tidak dapat dilihat dengan mata. Lauhul Mahfuz itu kita kada bisa bang mata kita ini melihat, apalagi tulisannya. Lauhul Mahfuznya itu pun kita kada bisa melihat, apalagi tulisannya, karena itu bagian dari alam malakut, bukan alam syahadah, bukan alam dunia ini. Dan janganlah kamu menyangka bahwa lauh itu dari kayu atau besi atau tulang, dan bahwa kitab itu dari kertas atau kulit tipis. Jangan dikira Lauhul Mahfuz itu kumpulan catatan-catatan itu terbuat dari kayu, besi, kaca. Jangan dipaham, jangan dianggap seperti itu.
Tetapi sayogianya kamu memahami dengan pasti bahwa lauhullah itu tidak menyerupai lauh makhluk. Kita menulis bisa di buku, bisa di papan tulis, bisa di mana kita menulis. Nah, jangan dianggap bahwa lauhul mahfuz seperti itu. Dan kitab Allah yang tertera dalam lauhil mahfuz itu tidak menyerupai kitab makhluk. Sebagaimana bahwa zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah tidak menyerupai zat makhluk dan sifat-sifatnya. Bahkan jika kamu mencari baginya contoh yang mendekatkannya kepada pemahamanmu, maka kayak apa bang? Lauhul mahfuz itu mengkadakawa dilihat dengan mata, tulisan-tulisannya itu kada bisa dilihat, kitabnya itu kada bisa dilihat. Nah, ada contoh yang mendekatkan paham kepada kita, ada contohnya. Maka ketahuilah bahwa tetapnya takdir dalam lauhul mahfuz itu menyerupai tetapnya kalimat-kalimat Al-Quran dan huruf-hurufnya dalam utak orang yang hafal Quran dan hatinya. Karena sesungguhnya itu tertulis padanya. Orang yang hafal Quran itu Al-Quran tertulis di hatinya, sehingga seolah-olah ketika ia membacanya, ia memandang kepadanya. Nah, orang hafal Quran itu atau hafal apa aja misalnya, begitu ia baca, seolah-olahnya memandang kepada tulisan yang ada di hatinya itu. Nah, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah tulisan itu ada dalam hati kita. Ia memandang kepadanya. Dan jikalau engkau memeriksa otaknya, hatinya, bagian demi bagian, maka kamu tidak menyaksikan dari tulisan itu satu huruf jua pun. Nah, orang tuh hafal Quran, begitu ia membaca Quran, seolah-olah ini tuh melihat hatinya. Nah, huruf-huruf Quran dalam hatinya lalu dibacanya, seolah-olah huruf Quran itu tertulis di dalam hatinya. Periksa aja hatinya itu kalau ada tulisan Quran, buka aja, belah aja dadanya, periksa hatinya, sebiji-biji kalau ada huruf Quran dalam hati itu. Tapi begitu ia baca Quran, si hafal Quran ini membaca tulisan Quran itu ada dalam hatinya. Nah, seperti itulah lauhil mahfuz itu. Kada ada barangnya, ngomong ada barangnya misal berjilid-jilid, kada ada kayak itu. Kalau tidak ada di sana tulisan yang dapat disaksikan dan huruf yang dipandang, maka dari jalan inilah sayogianya kamu memahami adanya lauhil mahfuz itu terukir, tertulis dengan semua apa yang ditakdirkan oleh Allah dan diputuskan olehnya. Jadi sudah dua perkara yang kita ketahui dari keterangan ini. Yang pertama, hati kita ini diumpamakan cermin. Hati diumpamakan cermin, yang dari cermin itu kita bisa melihat segala sesuatu, gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang kada bisa dilihat langsung oleh mata kita. Lewat cermin kita melihat. Nah, kemudian lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu artinya tempat catatan takdir seluruh makhluk dari permulaan alam sampai tutup alam ini. Sekecil apapun yang terjadi di alam ini ada tulisan di situ. Lauhil mahfuz itu jangan dibayangkan seperti buku berjilid-jilid atau papan tulis macam raksasa genalnya, jangan dibayangkan itu. Sebab lauhil mahfuz itu lauhullah, tulisan itu adalah kitab Allah, kada
ada serupa dengan kitab kita. Tapi yang jelas Lauhil Mahfuz itu wajib kita percaya ada, karena Al-Quran menjelaskan, dan di situ kumpulan segala macam yang terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Lauhul Mahfuz dalam contoh adalah seperti cermin. Nah, ini Lauhul Mahfuz ini seperti cermin juga. Lauhul Mahfuz seperti cermin yang memantau ilmu dan iradat Allah. Jadi ilmu-ilmu Allah, iradat-iradat Allah, takdir-takdir Allah itu dipantau oleh Lauhul Mahfuz yang seperti cermin ini. Sehingga dari Lauhil Mahfuz itu nampaklah segala takdir tadi. Jadi Lauhil Mahfuz ini memantau kepada yang ditakdirkan oleh Allah, sehingga tergambarlah, terukirlah di Lauhil Mahfuz seluruh yang ditakdirkan oleh Allah itu. Nah, maka jikalau diletakkan, dihadapkan cermin itu, cermin yang lain, Lauhil Mahfuz tadi dipantau kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah, sehingga dalam cermin Lauhil Mahfuz ini nampak segala yang ditetapkan oleh Allah. Lalu cermin Lauhil Mahfuz ini dihadapkan dengan cermin hati kita yang diumpamakan cermin tadi. Nah, sehingga dari hati kita ini, cermin ini kehadapnya ke Lauhil Mahfuz, maka nampaklah dalam hati kita ini segala yang ada di Lauhil Mahfuz itu. Ini dalam hati kita ini sebenarnya laksana cermin yang dihadapkan ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu menghadap kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi dalam hati kita ini nampak sebenarnya apa-apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Karena hati kita ini cermin yang memantau ke cermin Lauhil Mahfuz. Nah, maka jikalau diletakkan, dihadapkan cermin itu, cermin yang lain, niscaya bentuk cermin itu terlihat pada cermin ini. Hanya saja bahwa di antara kedua cermin itu ada hijab. Hati kita yang seperti cermin tadi, Lauhil Mahfuz yang seperti cermin itu, di tengahnya itu ada dinding. Masalahnya ini ada dinding, ada hijab. Maka hati adalah cermin yang menerima gambar-gambar ilmu, tulisan-tulisan, dan Lauhul Mahfuz adalah cermin gambar-gambar ilmu, seluruhnya itu ada di dalamnya. Sebenarnya jakanya ada dinding antara hati kita dengan Lauhil Mahfuz itu, niscaya hati kita mengetahui seluruh apa yang ditakdirkan oleh Allah itu. Baik orang yang sudah hidup atau yang sudah mati, kemana matinya, di kubur itu disiksa atau kada, tahu. Nah, hati kita ini andai kata kada ada dinding dengan Lauhil Mahfuz itu. Dan kesibukan hati dengan syahwat-syahwatnya dan tuntutan panca inderanya adalah hijab yang dilepaskan, yang diulurkan di antaranya. Hijabnya itu apa? Maka hati kita ini kada bisa melihat, hati kita kada bisa memantau apa yang di Lauhil Mahfuz itu, karena ada dinding. Dindingnya itu apa? Kesibukan hati kita dengan keinginan-keinginan kita, kesibukan hati kita memikirkan tuntutan panca indera kita. Kan dari mata pikiran ke hati juga, dari telinga pikiran ke hati juga, tangan sakit pikiran ke hati juga. Nah, itulah pendinding-pendinding sehingga hati kita kada bisa lagi jadi cermin yang memantau Lauhul Mahfuz itu. Dan tuntutan panca inderanya adalah hijab yang dilepaskan di antaranya dan antara melihat Lauhil Mahfuz yang ia termasuk alam malakut. Lauhul Mahfuz termasuk alam malakut. Maka jikalau angin berhembus yang menggerakkan dinding hijab ini dan mengangkatnya, niscaya berkilauan dalam cermin hati sesuatu dari alam malakut seperti kilat yang menyambar. Dinding antara hati kita dengan Lauhil Mahfuz itu terdinding. Begitu angin bertiup, dinding ini tersingkap. Nah,
bisa kontak hati dengan lauhil mahfuz. Makanya kadang-kadang orang tuh ada yang kasap tahu mau hikam ini orang anu, abah hikam si anu, hikam tadi hendak kasih ini ada apa di jalan tahu. Karena waktu itu dinding ini tersingkap, sehingga hatinya bisa melihat apa yang di lauhil mahfuz itu. Dan kadang-kadang demikian itu tetap bisa balawasan dan terus menerus, dan kadang-kadang tidak terus menerus, dan itulah yang kebanyakannya. Orang tuh kasap ada terus menerus kasapnya, ada sewaktu-waktu. Nah itu yang terbanyak, yang kebanyakannya. Dan selama ia berjaga, selama manusia, selama kita ini jaga kada guring artinya, selama kita ini jaga tidak tidur, maka kita disibukkan dengan apa yang didatangkan oleh panca indera. Selama kita kada guring, hati kita ini sibuk dengan apa yang dituntut oleh panca indera. Selama kita kada guring, hati kita bisa memikirkan apa yang dilihat mata, apa yang didengar oleh telinga, dan sebagainya. Selama kita jaga. Nah, maka ia disibukkan dengan apa yang didatangkan oleh panca indera atasnya dari alam mulki dan syahadah, alam dunia, dan itu adalah hijab dari alam malakut. Nah, itulah hijabnya. Kenapa kita kada kau melihat, kenapa hati kita ini, cermin hati kada kau memantau cermin alam malakut itu, karena ada dinding. Apa dindingnya? Nah, hati kita banyak memikirkan tuntutan panca indera kita ini. Nah, itu terjadi pada waktu kita kada guring. Pada waktu kita kada guring. Nah, arti tidur adalah bahwa guring itu panca indera tenang atasnya. Orang guring, panca indera kada berfungsi. Mata, telinga, tangan, semua kada berfungsi. Arti tidur adalah bahwa panca indera tenang atasnya, ia tidak mendatangkan kepada hati. Jadi waktu kita guring itu, hati kita ini sebenarnya kosong dari kesibukan tuntutan panca indera. Nah, waktu kita guring, hati kita kada memikirkan tuntutan mata, kada memikirkan yang didengar telinga, kada memikirkan apa yang dikehendaki parut. Waktu kita guring. Jadi waktu kita guring itu, hati kita kosong. Nah, maka apabila ia terlepas daripadanya dan dari khayalan, jadi orang guring itu sudah terlepas panca inderanya, dan sebagian orang ada yang sudah lepas dari khayalannya dan ia bersih pada zatnya, maka hilang hijab di antaranya dan lauhil mahfuz. Nah, orang yang guring ini terlepas sudah dari panca indera, kadang-kadang terlepas juga dari khayal yang sebelum guring. Maka di saat itu hati orang yang guring tadi bersih, hijab kada ada lagi pendinding. Lalu jatuh dalam hatinya suatu dari apa yang ada di lauhil mahfuz, sebagaimana jatuhnya gambar dari suatu cermin dalam cermin yang lain. Nah, apabila hijab terangkat di antara keduanya, maka sudah cermin lauhil mahfuz itu nampak kepada cermin hatinya. Nah, lalu orang guring ini bermimpi. Nah, mimpi orang guring itu sebenarnya mimpi yang didapat dari pantauan hatinya yang bersih itu kepada apa yang tertulis di lauhil mahfuz tadi. Karena hatinya orang guring itu bersih. Orang guring itu hatinya bersih, kada memikirkan parut, kada memikirkan tangan, kada memikirkan batis, kada memikirkan mata. Orang guring itu tenang. Dan sebagiannya lagi ada yang orang guring itu bersih dari khayal, dari khayalan. Sehingga dalam guring inya bermimpi. Nah, mimpinya itu mimpi melihat lauhil mahfuz sebenarnya. Nah, jadi cermin lauhil mahfuz memantau ke hatinya yang bersih dari dinding tadi. Nah, lalu bermimpi.
dalam guring itu. Nah, inilah mimpi yang dipertimbangkan, yang diperhitungkan mimpinya. Itu mimpi yang ada takwilnya, mimpi yang bisa mengetahui apa yang terjadi yang akan datang. Karena ini waktu guring itu hatinya puntak dengan Lauhil Mahfuz, karena kosong dari tuntutan-tuntutan zahir ini. Banyak orang-orang yang guring, bermimpi bertemuan gurunya, wahai guru, kayak papian di sana, dia guru bagus, cuma Icam harus sebelum mati amalkan ini karena sangat bermanfaat di sana. Nah, kan ini mimpi orang bertemu gurunya, itu adalah melihat dari Lauhil Mahfuz ke dalam hatinya apa yang terjadi. Nah, sehingga mimpi ini jadi sesuatu yang bermanfaat. Ada orang bermimpi bertemu Rasulullah berpaling daripadanya. Nah, lalu jadi masalah apa takwilnya kalau Rasul itu berpaling daripadanya. Oh, ini sekalinya kejadiannya yang mesti diselesaikan. Nah, jadi mimpi itu jadi sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Hanya saja bahwa tidur itu menegah bagi panca indera lainnya dari amal perbuatan dan tidak mencegah bagi khayal dari perbuatannya dan dari gerakannya. Nah, kadang-kadang bisa juga orang guring itu bujure panca inderanya sudah diam tapi khayalnya berbekas. Jadi ada istilah mimpi tawajuh. Atau bukan memandir itu siang tadi guring tak mimpi-mimpi. Nah, itu lain Lauhil Mahfuz, itu tawajuh ngarannya, khayalnya masih ada, khayalnya masih berbekas di hatinya. Nah, ini mimpi kada kawa diiktibar karena ini khayal yang masuk. Dan kalaupun diiktibar juga itu melalui takwil, melalui takbir mimpi. Maka apa yang jatuh dalam hati itu disegerakan oleh khayalan, lalu ia menirukannya dengan sesuatu contoh yang mendekatinya, dan yang dikhayalkan itu lebih tetap dalam hafalan daripada lainnya. Maka kekallah khayalan itu dalam hafalan. Maka apabila ia terbangun, maka ia tidak ingat selain khayalan. Maka orang yang mentakbirkan mimpi memerlukan agar ia memandang kepada hayalan ini sebagai suatu hikayat, maksudnya arti dari arti-arti. Nah, jadi kalau kita ada mahayal-hayal sebelumnya, lalu kita guring, hayalan itu keluar dalam mimpi kita, nah itu mimpi kada kawa ditaguk 100%, kada kawa ditelan 100%. Itu harus kalau hendak memproses mimpi itu melalui ilmu takbir mimpi, maka melalui ilmu takbir mimpi. Nah, dari ilmu takbir mimpi itu bisa memproses apa hayalan itu maknanya kalau di dalam mimpi. Maka ia kembali kepada arti-arti itu dengan penyesuaian antara orang yang berkhayal dan arti-arti itu. Dan contoh-contoh demikian itu jelas bagi orang yang memandang pada ilmu takbir mimpi. Nabi Yusuf itu ahli takbir mimpi. Ada umat Nabi kita yang namanya Ibnu Sirin, itu ahli takbir mimpi. Banyak lagi yang lain. Dan mengarang kitab. Ibnu Sirin ada mengarang kitab, Syekh Abdul Ghani ada mengarang kitab takbir mimpi. Kalau mimpinya ini, mimpi guring melihat ada warna habang, oh ini artinya ini. Nah, itu ada kitabnya. Dan contoh-contoh demikian itu jelas bagi orang yang memandang pada ilmu takbir mimpi. Dan cukup bagimu satu contoh, yaitu bahwa seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Sirin, saya bermimpi seolah-olah di tanganku cincin. Maksudnya cincin itu cap. Nah, karena orang dahulu tuh cap itu pakai cincin. Macam Nabi kita kan di cincin sirin tuh Muhammad Rasulullah, sehingga bila ada yang perlu disetimpil langsung dicapakan utas itu. Bermimpi orang ini di tanganku ada cincin, maksudnya ada cap. Bila dicap ternyata kunci sudah tuh, ada kau ditambah dikurang, ada kau dibuka lagi dilak. Di tanganku ini cincin cap. Yang saya capkan dengan cincin itu akan mulut-mulut laki-laki dan kemaluan perempuan.
orang bermimpi, wahai Ibnu Sirin, ulun bermimpi malam tadi malakban mulut laki-laki, malakban kemaluan perempuan. Ibnu Sirin berkata, kamu adalah muazzin, kamu ini seorang muazzin yang melakukan azan sebelum subuh pada bulan Ramadan. Ikam ini kasungsungan bang subuh belum waktunya lagi, sehingga orang nang aturannya masih boleh makan jadi kada wani makan lagi ikam bang sudah di masjid. Orang anak bakumpul lagi bini mendengar ikam bang jadi kada wani lagi. Jadi ikam sama hukumnya melakban mulut orang, melakban kemaluan perempuan. Kan jawaban takbir mimpinya tuh. Laki-laki itu berkata, engkau benar wahai Ibnu Sirin. Nah, jadi ini mimpi memberikan isyarat satu hukum bahwa ikam ini jangan lagi bang kasungsungan tuh kada boleh. Haram artinya sebelum waktunya bang itu haram karena menghalangi orang untuk berbuat sesuatu yang boleh dilakukan. Kita makan mestinya masih boleh pukul 4 subuh, sahur masih boleh, berkumpul bini masih boleh pukul 4 subuh. Ada nang bang mendakan imsak kalau ampihannya semua. Nah, maka perhatikanlah bahwa jiwa hakikat cap adalah pencegahan, dan karenanya cap dimaksudkan dan hanya saja terbuka bagi hati keadaan seseorang dari lauhil mahfuz sebagaimana adanya, yaitu bahwa ia adalah pencegah bagi manusia dari makan dan minum. Tetapi khayalan itu menyusun larangan ketika mengecap dengan cincin, dan percontohan larangan itu dengan gambar khayalan yang mengandung hakikat atau jiwa arti dan tidak tersisa dalam hafalan selain gambar khayalan. Jadi kalau sebelum guring itu ada khayalan-khayalan, lalu bermimpi dan mimpinya itu ada mirip dengan yang dihayalkan sebelum guring, maka mimpi itu kadangkala langsung diambil satu pedoman. Itu mesti melalui ilmu takbir mimpi. Tapi kalau kita belum guring, kada ada memikirkan sesuatu apa-apa, timbul mimpi itu, nah ini awal langsung diambil i'tibar mimpi itu, karena itu murni sudah dari hati yang memantau lauhul mahfuz tadi. Maka inilah bahagian yang sedikit dari lautan ilmu ta'bir mimpi yang tidak terbatas keajaiban-keajaibannya, dan bagaimana tidak, sedangkan tidur itu saudaranya kematian. An-naum itu akhul maut, guring itu dang sanaknya mati. Orang guring itu bedang sanak lawan orang mati. Dan itu ada pemahamannya, bukan dipaham sebagai zahirnya. Sebagai zahir bisa dipaham bahwa guring itu dang sanak mati, sama pada kada mendengar di kiau, kada melihat, kada pinandu, kada merasa apa yang terjadi. Nah, dan sesungguhnya kematian itu adalah suatu keajaiban dari keajaiban, sebagaimana guring itu pun keajaiban dari keajaiban. Dan ini tidur karena bahwa ia menyerupai kematian dari segi yang lemah adalah bekas pada membuka tutup dari alam gaib. Orang guring bermimpi ini bisa mengetahui dengan yang gaib yang akan terjadi. Nah, orang guring nih bermimpi, mimpinya itu bisa memberitahu keadaan yang akan terjadi atau keadaan orang yang berada di alam barzah sana. Nah, sehingga orang yang tidur menjadi mengetahui akan yang terjadi di masa mendatang. Artinya orang guring aja itu sudah bisa terbuka perkara gaib. Orang nang guring aja sudah bisa melihat perkara nang kada bisa dilihat waktunya jaga. Itu orang guring. Maka apa pendapatmu tentang kematian? Apalagi orang mati. Nah, lebih mengetahui lagi nya daripada orang nang hidup ini. Bagaimana alam barzah, bagaimana munkar nakir, orang mati tahu. Nah, kita kada tahu. Kecuali dalam mimpi.
Kalau di alam jaga kita kadang akan bisa melihat munkar nakir, di alam nyata kita kadang bisa melihat alam barzah. Tapi orang mati itu sudah dibuka hijab sehingga dia melihat alam barzah seperti ini, alam munkar nakir seperti ini. Nah, maka apa pendapatmu tentang kematian yang merubik dinding dan membuka tutup secara keseluruhan? Jadi orang mati itu total, dinding itu ditutup, dibuka habis sehingga kada ada lagi nang kada dilihatnya. Sekecil apapun amal kebaikan dilihatnya, sekecil apapun amal jahat dilihatnya. Kalau kita sudah mati itu, selama ini kita ada melihat apa hasilnya sembahyang, kita ada melihat apa hasilnya orang berbuat dosa, ada melihat, kan itu bagian dari alam malakut. Nah kalau mati dibuka, nah melihat semuaan sekecil apapun yang kita laksanakan dari kebaikan atau keburukan, sehingga manusia dapat melihat ketika terputusnya nafas tanpa penundaan akan dirinya. Begitu nafas habis, langsung tanpa ditunda dia melihat akan keajaiban-keajaiban alam yang di sana. Ada kalanya dikelilingi dengan tali yang kuat, kehinaan dan keburukan, kita memohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian itu, amin ya rabbal alamin. Dan ada kalanya dikepung dengan kenikmatan yang kekal dan kerajaan yang besar yang tidak ada batas akhirnya. Ini orang mati, begitu inya sudah mati, inya tahu sudah kemana buliknya, karena dibuka akan sudah hijabnya. Selama dalam dunia saikung jia pun manusia kada denang jelasnya kemana bulik, ke surga atau ke neraka. Begitu mati dibuka, ikam ke sini buliknya, ikam ke sana buliknya. Dan ketika ini dikatakan kepada orang-orang celaka dan telah terbuka tutup, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Artinya sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Nah, selama engkau hidup engkau lalai dengan ini. Bagaimana azab kubur, bagaimana neraka, engkau lalai. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Nah begitu mati, penglihatan kita amat tajam, melihat sekecil apapun yang kita lakukan dalam dunia ini. Dan dikatakan, apa sihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Artinya, maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, maka rasakanlah panasnya api neraka. Maka baik kamu sabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Dan kepada mereka diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Artinya, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Nah, begitu mati, semuaan menjadi nampak, semuaan menjadi jelas. Apa-apa yang selama hidup kita kadang menyangka, oh ternyata berbeda dengan kenyataannya. Maka ulama yang paling alim dan ahli hikmah yang paling pandai, terbuka baginya setelah kematian daripada keajaiban-keajaiban dan ayat-ayat yang tidak terlintas di hatinya sama sekali, dan tidak bergetar suara hatinya dengannya. Artinya sealim apapun orang, seahli hikmah apapun orang, nah, kalau sudah mati hanya nampak segala-galanya. Waktu hidup ini hanya sebagian kecil yang diketahuinya, itu pun hanya melihat melalui mimpi yang diberikan Allah tadi. Nah, maka jikalau orang yang berakal tidak mempunyai duka cita dan kesedihan, kecuali pikiran tentang bahaya keadaan ini, maka hijab itu dari apa ia terangkat,
dan apa yang akan terbuka daripadanya tutupan dari celaka yang lazim atau keberuntungan yang kekal, niscaya yang demikian itu cukup dalam menghabiskan semua umur. Artinya orang yang berakal, kalau ia memikirkan kayak apa kayaknya nasibku, apakah aku akan jadi orang yang celaka, apakah jadi orang yang beruntung, yang selama ini belum jelas kalau belum mati, nah maka memikirkan itu pun sudah merupakan kerisauan bagi mereka sepanjang umur mereka itu. Dan yang mengherankan adalah dari kelalaian kita, lalainya kita daripada memikirkan itu, sedangkan hal-hal yang besar ini di hadapan kita. Begitu kita mati, sudah. Dan yang lebih mengherankan dari yang demikian adalah kegembiraan kita dengan harta kita, istri kita, pemuda-pemuda kita dan keturunan kita, bahkan dengan anggota-anggota kita dan pendengaran kita dan penglihatan kita, sedangkan kita mengetahui akan perpisahan kita dengan semua yang demikian itu dengan yakin. Nah, tanpa kita memikirkan, tanpa kita mempersiapkan apa yang kita hadapi waktu kita dibukakan dinding oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nasib kita kembali ke mana, ke surga atau ke neraka. Tetapi di mana orang yang meniup Ruhul Qudus dalam hatinya lalu mengatakan apa yang dia katakan kepada Sayyidin Nabiyyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam membisiki kepada Rasulullah, ujar Jibril, ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa isma syi'ta fa innaka mayyit wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ujar Jibril kepada Nabi kita, cintailah orang yang kamu cintai, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Hiduplah menurut apa yang kamu kehendaki, maka sesungguhnya kamu akan mati. Dan berbuatlah apa yang kamu kehendaki, karena sesungguhnya kamu akan dibalas dengannya. Bisikan Jibril kepada Nabi kita. Maka tidak ada keraguan manakala demikian itu tersingkap bagi beliau Rasulullah dengan ainul yakin, maka beliau di dunia adalah seperti orang yang melintasi jalan. Nah, Rasulullah orang yang dibukakan Allah hijab, dinding, sehingga melihat apa yang di alam malakut, sehingga akhirnya beliau menjadikan dunia ini hanya sebatas tempat melintas, tempat lalu. Beliau tidak meletakkan batu bata di atas batu bata dan bambu di atas bambu, dan beliau tidak meninggalkan uang dinar maupun dirham, dan beliau tidak menjadikan kekasih dan khalil, tetapi beliau bersabda, lau kuntu muttakhidan khalila lattakhastu Aba Bakrin khalila walakin sahibakum khalilur rahman. Artinya, ujar Nabi, jikalau aku mengambil kekasih, memilih kekasih, niscaya aku mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Makanya aku nih maulah kekasih dalam dunia ini, Abu Bakar itulah kekasihku. Tetapi temanmu, maksudnya diri beliau, adalah kekasih Allah. Tapi di sini aku ini sudah mengasihi Allah. Maka beliau menjadikan bahwa persahabatan karib dengan Tuhan yang Maha Pengasih telah menembus ke dalam hati beliau, dan kecintaan kepadanya telah kukuh dari kecintaan hatinya, lalu tidak meninggalkan dalam hatinya tempat yang lapang bagi seorang teman karib maupun kekasih. Nah, ya Nabi, jakanya aku hendak maulah kekasih Abu Bakar, maulah kekasih. Tapi sudah terdahulu Allah kekasihku, sehingga hatiku kadang lagi kosong untuk membuat yang lain daripada Allah sebagai kekasih itu.